Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan ke Pelabuhan Merak, Banten. Hal itu dilakukan untuk memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru Nataru. Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan pesan ataupun atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden mengingatkan masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik saat momen arus mudik maupun balik Nataru ke 2025. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan intensif untuk kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Nataru dan memberikan pelayanan maksimal agar Nataru berjalan baik di tengah prediksi situasi cuaca yana. Tentunya harus betul-betul kita siapkan, kata Sigit kepada awak media di Pelabuhan Merak, Banten, Senin 22 Desember tahun 2025. Sigit menegaskan, BMKG telah memberikan informasi bahwa Banten menjadi salah satu provinsi yang diramalkan masuk dalam kriteria curah hujan tinggi. Sehingga tentunya, kita harus antisipasi bencana dari pengalaman dampak dari siklon Senyar yang terjadi di Sumut kemarin. Kita lihat di Jateng, mulai ada banyak banjir bandang, ujar Sigit. Oleh karenanya, Sigit menekankan, personel Polri maupun stakeholder terkait lainnya harus mengantisipasi perakiraan cuaca ataupun segala informasi dari pihak BMKG. Itu semua memang sudah ada di dalam perkiraan BMKG yang harus kita antisipasi. Karena itu tadi, kita cek langsung, kesiapan kita tanyakan ke masyarakat juga. Di satu sisi penyeberangan lancar, ucap Sigit. Sebab itu, Sigit mengingatkan bahwa personel tidak boleh menganggap underestimate sekecil apapun informasi yang ada. Antisipasi dan kesiapan harus betul-betul optimal. Baik mulai dari curah hujan hingga gelombang atau ombak tinggi ketika momen mudik dan arus balik Nataru. Tentunya harus betul-betul menjadi perhatian mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu. Kemudian komunikasinya juga harus kuat. Kemudian peralatan dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan agenda, dampak dari curah hujan tinggi, ataupun hal-hal lain. Memerlukan personel melaksanakan kegiatan penyelamatan, papar Sigit. Jadi beberapa hal kita tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate. Ikuti terus perkembangan BMKG, sehingga kita bisa segera informasikan ke masyarakat. Tambah Sigit menekankan. Dalam kesempatan itu, Sigit juga meninjau sarana dan prasarana yang digelar saat momen Nataru. Di antaranya, 2 unit tenda posko bencana, 1 unit tenda pasukan, 1 unit mobil SAR, dan perlengkapannya. Lalu, 1 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil derek, 1 unit mobil ambulans dan perlengkapannya, 2 unit mobil SAR Satbrimobda Banten dan perlengkapannya, dan 2 unit mobil SAR, Dit Samapta, dan Dit Polairut Polda Banten, dan perlengkapannya. Dalam kunjungan ini, Kapolri bersama dengan Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dodi Hanggodo, Menkes Budi Gunadisadikin, serta perwakilan Basarnas, TNI, Kemenko Polkam, BNPB dan pejabat Mabes Polri. Tak hanya itu, Kapolri juga berkesempatan untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada pemudik Nataru ke 2025. Terkait dengan operasi Nataru yang kita laksanakan selama hampir 14 hari, ada 2.800 pos yang kita siapkan, dan di Banten ada 50 posko di mana terbagi menjadi pos untuk pelayanan, pengamanan, dan juga pos untuk kegiatan yang bersifat terpadu. Utamanya tadi dilaporkan bahwa ada 4 objek yang diamankan di wilayah Banten khususnya, yaitu masyarakat yang akan melaksanakan mudik atau balik melalui jalur penyeberangan yang ada di Merak. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ibadah ke gereja, baik di malam Natal maupun nanti di Tahun Baru, dan juga tentunya ada juga kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pada akhir tahun, apakah kegiatan kunjungan wisata, apakah kegiatan yang sifatnya doa akhir tahun,
kegiatan lain yang tentunya semuanya harus diamankan. Saya tadi tentunya mengingatkan karena dari BMKG, Banten ini termasuk wilayah yang di ramalan BMKG masuk kriteria curah hujan tinggi, sehingga tentunya kita harus mengantisipasi bencana dari pengalaman dampak dari siklon Senyar yang terjadi di Sumut, dan kemarin kita lihat di Jawa Tengah juga mulai ada banjir bandang, yang itu semua memang sudah ada di dalam perkiraan BMKG yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu tadi kita mengecek langsung kesiapan, kita tanyakan ke masyarakat juga. Di satu sisi sampai saat ini untuk penyeberangan lancar, namun di sisi lain kita juga tidak mau underestimate, sehingga terkait dengan mitigasi apabila terjadi dampak dari curah hujan tinggi, kemudian ombak tinggi, tentunya juga harus betul-betul menjadi perhatian, mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu, kemudian publikasinya yang juga harus kuat, kemudian peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan-permasalahan akibat dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain yang tentunya memerlukan personil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamatan ataupun rescue. Jadi beberapa hal yang tentunya kita tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate, ikut terus perkembangan BMKG sehingga kita bisa segera menginformasikan ke masyarakat. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru, beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Terima kasih.